Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya, terutama nikmat iman, Islam, dan kesempatan. Untuk terus menuntut ilmu dalam majelis yang penuh keberkahan ini, dengan hati yang penuh syukur, kita panjatkan rasa terima kasih atas setiap tarikan napas, atas kesehatan yang masih kita rasakan, dan atas waktu luang yang bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya. Tidak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan bagi umat manusia, serta kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat Islam yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran beliau. Majelis ilmu seperti ini adalah bagian dari rahmat Allah yang besar, karena dari sinilah kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan menghidupkan kembali semangat beramal. Salah satu bentuk amal yang sering kali terlupakan, namun memiliki keutamaan yang sangat besar adalah sholat duha. Sholat sunnah ini terlihat ringan dan sederhana, namun menyimpan rahasia besar dalam membuka pintu rezeki dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam banyak hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa 2 rakaat sholat duha cukup sebagai pengganti dari sedekah untuk seluruh sendi tubuh kita. Ini menunjukkan betapa besar nilai dan dampaknya di sisi Allah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan menggali lebih dalam mengenai keutamaan sholat duha, waktu pelaksanaannya, serta kisah-kisah inspiratif yang menunjukkan bagaimana amalan ini bisa menjadi wasilah datangnya ke lapangan rezeki. Semoga dengan pembahasan ini, kita semua tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga motivasi untuk mengamalkannya secara konsisten. Karena tidak ada amal yang sia-sia di sisi Allah, apalagi bila dilakukan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Mari kita buka hati dan telinga, semoga hidayah Allah menyentuh kita semua hari ini. Sholat duha adalah salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan, terutama bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dan berharap ke lapangan hidup. Ibadah ini dikerjakan pada waktu pagi hari, yakni setelah matahari terbit sekitar 15 menit hingga menjelang waktu zuhur. Secara umum, waktunya berada di antara pukul 7 hingga pukul 11 siang, tergantung pada lokasi dan waktu terbit matahari setempat. Meski bukan termasuk ibadah wajib, namun keutamaan dan manfaatnya begitu besar, sehingga para ulama menyebutnya sebagai salat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di setiap sendi tubuh kalian ada sedekah, dan setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah, dan semua itu cukup diganti dengan 2 rakaat sholat duha." Hadits ini menunjukkan bahwa sholat duha tidak hanya ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga mewakili amal sosial dan spiritual yang menyeluruh. Dengan 2 rakaat sholat duha, kita telah memenuhi kebutuhan tubuh untuk bersedekah setiap hari. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, yang memberikan jalan yang ringan, namun berpahala besar. Kita sering merasa kesulitan untuk bersedekah dalam bentuk harta, namun Allah menyediakan alternatif yang tak kalah mulia, yaitu sholat duha, yang pahalanya setara dengan banyak bentuk sedekah. Ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang memudahkan dan selalu memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Sholat duha juga dikenal sebagai pembuka pintu rezeki. Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, rukuklah kepadaku di awal siang dengan 4 rakaat, maka aku akan mencukupimu di sepanjang hari." Ini merupakan janji Allah bahwa siapa yang menyisihkan waktu paginya untuk menghadapnya dengan penuh ketulusan, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya sepanjang hari, baik rezeki lahir maupun batin. Rezeki yang dimaksud dalam konteks ini tidak terbatas pada harta benda atau uang semata.
Rezeki bisa berupa kesehatan, kemudahan urusan, pikiran yang tenang, keluarga yang harmonis, hingga peluang usaha atau pekerjaan yang datang dari arah yang tak disangka-sangka. Banyak orang yang istiqamah mengerjakan sholat duha merasakan sendiri bagaimana kehidupan mereka terasa lebih lapang, meskipun mungkin secara materi tidak mengalami lonjakan besar. Inilah yang disebut dengan keberkahan rezeki. Ada banyak kisah inspiratif dari mereka yang merutinkan sholat duha dan melihat perubahan dalam hidup mereka. Ada yang dulunya merasa rezekinya seret, setelah istiqamah menjalankan duha, pintu-pintu kemudahan mulai terbuka. Ada pula yang sebelumnya hidup dalam tekanan, lalu hatinya menjadi lebih tenang dan jernih dalam menghadapi masalah. Semua ini tidak lain adalah bentuk pertolongan Allah kepada hambanya yang ikhlas beribadah. Secara praktik, sholat duha bisa dilakukan dengan 2 rakaat, sebagai minimalnya dan maksimalnya 12 rakaat, dilakukan 2 rakaat sekali salam. Bacaan surat setelah Al-Fatihah tidak ditentukan secara khusus, namun sebagian ulama menganjurkan untuk membaca surat Asy-Syams, Ad-Duha, atau Al-Insyirah karena sesuai dengan waktu dan suasana sholat tersebut. Setelah selesai sholat, dianjurkan untuk berdoa memohon kelapangan rezeki dan keberkahan hidup, karena waktu duha juga termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Maka dari itu, janganlah kita meremehkan amalan yang ringan ini. Mulailah dari sekarang, sisihkan waktu di pagi hari untuk sholat duha. Mungkin awalnya berat, namun dengan niat yang tulus dan usaha yang istiqamah, insya Allah akan menjadi kebiasaan yang membawa banyak manfaat dalam hidup kita. Jadikan sholat duha sebagai bentuk kesungguhan kita dalam menggantungkan rezeki dan urusan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, siapa yang menggantungkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya dari segala arah yang tak disangka-sangka. Sholat duha bukan sekadar amalan sunnah biasa, ia adalah anugerah istimewa yang ditawarkan Allah kepada hambanya yang ingin meraih kecukupan dan keberkahan hidup. Dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau malas mengerjakan 4 rakaat di awal siang, nanti akan aku cukupkan kebutuhanmu di sepanjang hari." Ini adalah janji langsung dari Allah, Tuhan yang Maha Kaya, kepada kita semua. Sebuah jaminan ilahi bahwa siapa yang mengawali harinya dengan ibadah, maka hari itu akan dipenuhi dengan kecukupan. Coba kita bayangkan sejenak, hanya dengan 4 rakaat di pagi hari, Allah menjanjikan kecukupan rezeki untuk seluruh hari. Kecukupan yang dimaksud tentu bukan hanya uang dan materi, tetapi mencakup kesehatan, ketenangan batin, ide-ide segar, kemudahan dalam bekerja, dan terhindarnya kita dari musibah atau kerugian. Salat duha adalah bentuk investasi spiritual yang hasilnya bisa dirasakan langsung dalam berbagai aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Mengapa salat duha disebut sebagai magnet rezeki? Karena ia dilakukan di waktu-waktu produktif, saat manusia mulai beraktivitas dan mencari nafkah. Ketika sebagian orang sibuk mengejar dunia, seorang mukmin yang bijak memilih untuk memulainya dengan bersimpuh di hadapan Allah. Ia tahu bahwa kunci kelapangan rezeki bukan hanya kerja keras, tetapi juga hubungan yang kuat dengan Sang Pemberi rezeki. Maka ia mengawali harinya dengan doa dan ibadah, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Tidak sedikit orang yang telah merasakan keajaiban dari konsistensi melaksanakan sholat duha. Ada yang sebelumnya sulit mendapat pekerjaan, lalu tiba-tiba dipanggil untuk wawancara. Ada yang usaha kecilnya sepi pembeli, tiba-tiba dagangannya ramai. Ada pula yang merasa buntu dalam hidupnya, namun setelah mendekatkan diri kepada Allah melalui duha, pikirannya jernih dan hatinya tenang. Rezeki datang bukan dari jalan yang selalu terlihat logis, tetapi dari arah yang tak terduga, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran. Selain menjadi magnet rezeki, salat duha juga merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Pagi adalah waktu yang penuh berkah. Allah memberikan kita energi, akal, waktu, dan kesempatan untuk berbuat. Maka sangat layak jika waktu tersebut
kita awali dengan rasa syukur berupa salat. Rasulullah bahkan tidak pernah meninggalkan salat duha, dan para sahabat pun meneladani kebiasaan tersebut. Dalam diri mereka tertanam keyakinan bahwa siapa yang dekat dengan Allah, maka rezekinya tak akan pernah jauh. Pelaksanaan salat duha pun sangat mudah. Ia dapat dilakukan dengan 2 rakaat minimal dan hingga 12 rakaat maksimal, 2 rakaat sekali salam. Tidak perlu bacaan khusus, cukup dengan surah-surah pendek. Namun yang paling penting adalah keikhlasan hati dan keyakinan bahwa Allah sedang memperhatikan dan mendengarkan. Setelah sholat, sempatkan untuk berdoa, mohonlah kepadanya agar dilapangkan rezeki, dimudahkan langkah, dan diberi keberkahan dalam setiap urusan. Salat duha adalah bentuk ibadah yang menyentuh sisi spiritual dan praktis seorang muslim. Ia tidak mengganggu aktivitas, bahkan justru memperkuat fondasi mental sebelum memulai rutinitas harian. Ketika kita menjadikan duha sebagai bagian dari gaya hidup harian, maka kita sesungguhnya sedang membangun kebiasaan yang mendatangkan pertolongan Allah setiap hari. Bukankah lebih ringan menjalani hidup jika kita tahu bahwa Allah membersamai? Langkah kita, mari kita mulai dari sekarang. Sisihkan waktu di pagi hari untuk sholat duha, walau hanya 2 atau 4 rakaat. Lakukan dengan sabar dan konsisten. Jangan menunggu butuh dulu baru mengingatnya. Jadikan sholat duha sebagai sarana membangun kedekatan dengan Allah, sebagai magnet rezeki, penyejuk hati, dan pelindung dari kesulitan. Insya Allah, dengan melibatkan Allah dalam awal hari kita, maka seluruh hari kita akan dipenuhi dengan keberkahan dan kecukupan yang hakiki. Banyak kisah nyata dari kehidupan sehari-hari yang membuktikan bahwa sholat duha bukan hanya amalan sunnah biasa, melainkan pintu menuju keberkahan dan keajaiban rezeki. Salah satunya adalah kisah seorang pedagang kecil yang setiap pagi menyempatkan diri untuk sholat duha sebelum membuka warungnya. Di awal penghasilannya tidaklah seberapa, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Namun ia terus menjaga rutinitas ibadahnya tanpa mengeluh dan tetap yakin kepada janji Allah. Seiring waktu ia mulai merasakan perubahan, dagangannya makin dikenal, pelanggan mulai berdatangan lebih ramai dari sebelumnya. Bahkan tanpa strategi, promosi besar-besaran, usahanya berkembang secara perlahan namun pasti. Ketika orang-orang di sekitarnya bertanya apa rahasia kesuksesannya, ia menjawab dengan sederhana, "Saya jaga salat duha setiap hari, selebihnya Allah yang urus." Jawaban ini mungkin terdengar ringan, tapi mengandung makna keyakinan yang mendalam. Inilah hakikat keajaiban salat duha. Saat kita menyerahkan waktu terbaik kita kepada Allah di pagi hari, saat itulah kita sedang membuka pintu-pintu rezeki dan pertolongannya. Allah yang mengatur urusan langit dan bumi, tentu sanggup mengatur urusan kita yang kecil. Tugas kita hanyalah mendekat dan selebihnya serahkan kepadanya. Disinilah letak rahasia kelapangan hidup yang tidak bisa dihitung hanya dengan angka. Materi keajaiban salat duha tidak selalu dalam bentuk hasil yang langsung terlihat secara kasat mata. Kadang Allah menurunkan ketenangan hati yang membuat seseorang tetap tenang meskipun sedang dalam kesulitan. Kadang Allah hadirkan solusi dari masalah yang kita pikir tidak ada jalan keluarnya. Semua itu adalah bentuk rezeki juga, hanya saja seringkali kita lalai untuk menyadarinya karena fokus pada hal-hal yang bersifat duniawi semata. Istiqamah dalam salat duha bukan berarti kita menunggu keajaiban secara instan. Justru keistiqamahan adalah bukti bahwa kita percaya kepada Allah. Bahkan ketika hasil belum datang, kita percaya bahwa Allah melihat usaha kita, mencatat setiap tetes keringat, dan membalas setiap doa yang kita panjatkan dengan cara dan waktu terbaik menurutnya. Maka siapa yang istiqomah, dialah yang akan menuai hasilnya. Tidak perlu menunggu punya waktu luang atau hidup mapan untuk mengerjakan salat duha. Justru salat inilah yang bisa menjadi sebab datangnya kelapangan waktu dan rezeki. Sediakan waktu, walau hanya 10-15 menit, untuk melaksanakan 2 rakaat duha. Mulai dari yang ringan,
biasakan dahulu. Karena dari kebiasaan yang kecil namun konsisten, akan tumbuh kekuatan spiritual yang besar dalam kehidupan seseorang. Maka, marilah kita jadikan salat duha sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Jangan tunda, jangan anggap remeh. Karena saat kita memberikan yang terbaik kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik pula dalam hidup kita. Jadilah hamba yang selalu memulai hari dengan bersujud kepadanya, karena hanya dengan itu, hidup kita akan diberkahi, dilapangkan dan dituntun dalam setiap langkah. Salat duha adalah salah satu bentuk ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, terutama bagi mereka yang ingin mendapatkan limpahan rezeki dan keberkahan dalam hidup. Salat ini bisa dilakukan mulai sekitar 15 menit setelah matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Secara teknis, salat duha dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat dengan salam setiap 2 rakaat. Sifatnya sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi dan waktu yang tersedia. Dalam hal bacaan surat pendek setelah Al-Fatihah, tidak ada ketentuan khusus. Namun sebagian ulama menganjurkan membaca surat Asy-Syams pada rakaat pertama dan Ad-Duha pada rakaat kedua. Kedua surat ini memiliki makna yang sangat erat dengan tema pagi, cahaya, dan harapan yang sesuai dengan semangat salat duha. Namun jika tidak hafal atau ingin menggunakan surat lain yang lebih mudah, tidak mengapa. Yang terpenting adalah keikhlasan dan kekhusyukan dalam menjalankan salat tersebut. Setelah menyelesaikan salat duha, sangat dianjurkan untuk melanjutkannya dengan doa. Inilah momen yang penuh keberkahan, di mana kita bisa mengadu kepada Allah, memohon apa saja yang menjadi kebutuhan hidup kita. Salah satu doa yang banyak diamalkan setelah salat duha berbunyi, Allahumma inna duha duha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka, irzuqni. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, kekuasaan adalah kekuasaanmu, dan perlindungan adalah perlindunganmu. Limpahkanlah rezeki kepadaku. Doa ini bukan hanya permintaan rezeki dalam arti materi, tapi juga pengakuan total bahwa semua yang kita butuhkan sejatinya ada di tangan Allah. Kita menyandarkan seluruh harapan dan usaha kepadanya. Kalimat demi kalimat dalam doa ini mencerminkan kerendahan hati seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa tanpa pertolongan Tuhannya. Inilah salah satu bentuk tawakal sejati, berusaha, berdoa, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Mengucapkan doa setelah salat duha adalah ibarat memetik buah dari pohon yang telah ditanam sejak pagi. Kita telah memberikan waktu terbaik kita kepada Allah, dan kini kita memohon agar hasilnya kembali dalam bentuk keberkahan hidup. Doa ini bisa dibaca dalam bahasa Arab, atau bila belum hafal, bisa juga dalam bahasa Indonesia dengan ungkapan hati yang tulus dan jujur. Allah Maha mendengar setiap bisikan doa hambanya dalam bahasa apapun. Yang terpenting dalam berdoa setelah salat duha adalah menghadirkan hati yang yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Jangan ragu, jangan setengah hati. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Maka janganlah kita malas atau terburu-buru dalam berdoa, karena bisa jadi disitulah letak rezeki dan jalan keluar yang sedang Allah siapkan untuk kita. Untuk membiasakan diri melaksanakan salat duha, kita bisa mulai dari 2 rakaat terlebih dahulu, lalu secara bertahap menambah jumlah rakaat seiring dengan meningkatnya semangat ibadah kita. Luangkan waktu beberapa menit saja sebelum beraktivitas. Bila dilakukan dengan istiqamah, bukan hanya rezeki yang terbuka, tetapi hati juga menjadi lebih tenang dan pikiran lebih jernih dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Akhirnya, mari kita jadikan salat duha sebagai rutinitas harian yang bukan hanya sekadar ibadah tambahan, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran kita akan kebutuhan kepada Allah.
Semoga setiap rakaat yang kita kerjakan menjadi penarik rahmat, setiap doa yang kita panjatkan menjadi magnet rezeki, dan setiap waktu yang kita sisihkan untuknya menjadi sebab terbukanya keberkahan dalam hidup ini. Amin. Seringkali kita menginginkan hasil yang instan dalam hidup ini, termasuk ketika menjalankan amalan-amalan ibadah seperti sholat duha. Namun, penting untuk diingat bahwa rezeki dan keberkahan yang kita harapkan tidak akan datang dengan serta-merta. Sholat duha, seperti menanam benih, membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Kita tidak bisa berharap buahnya langsung terlihat pada hari pertama atau kedua, namun dengan ketekunan, Allah akan memberikan hasil yang terbaik pada waktunya. Ketika kita menjalankan sholat duha dengan penuh keyakinan dan ikhlas, kita sebenarnya sedang menanamkan benih kebaikan yang suatu hari nanti akan tumbuh dan berbuah manis. Mungkin hari ini kita merasa bahwa segala usaha belum memberikan hasil yang diinginkan, tetapi percayalah bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha dan doa seorang hamba yang mendekat kepadanya dengan cinta dan ketulusan. Keberkahan dari sholat duha mungkin tidak langsung nampak, namun ketenangan hati dan kelapangan yang kita rasakan adalah bagian dari hasilnya. Penting untuk tidak terburu-buru dalam menilai hasil. Salat duha bukanlah amalan yang bisa kita ukur secara langsung dengan panca indera. Seringkali, keberkahan yang datang akibat salat duha lebih berupa ketenangan hati, kelancaran dalam setiap langkah hidup, atau rezeki yang datang melalui cara-cara yang tidak kita duga sebelumnya. Rezeki tidak selalu berupa uang atau materi, tetapi bisa juga dalam bentuk kesempatan, ide-ide segar, atau kesehatan yang terjaga. Rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka adalah janji Allah bagi orang yang bertakwa dan bertawakal. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Inilah yang terjadi ketika seseorang menjaga ibadahnya, seperti sholat duha, dan bertawakal hanya kepada Allah. Rezeki yang datang bisa datang dalam bentuk yang tidak terduga, lebih besar, atau bahkan lebih indah daripada yang kita bayangkan. Mengharapkan hasil yang instan memang manusiawi, tetapi Allah mengajarkan kita untuk sabar dan tawakal. Ketika kita bersabar dalam menjalankan sholat duha, kita sedang melatih diri untuk lebih mengandalkan Allah daripada usaha duniawi semata. Allah ingin melihat sejauh mana kita bertahan dalam keimanan, sekaligus mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang berharga membutuhkan waktu dan proses. Kita tidak bisa memaksakan hasil, namun kita bisa memaksakan ikhtiar dan konsistensi dalam beribadah. Bagi banyak orang, menjalankan salat duha mungkin terasa berat di awal. Rutinitas pagi yang sibuk, kesibukan pekerjaan, dan berbagai tanggung jawab bisa membuat kita merasa tidak punya waktu untuk sholat sunnah ini. Namun, jika kita menjadikan sholat duha sebagai kebiasaan, kita akan merasakan manfaatnya tidak hanya dalam urusan rezeki, tetapi juga dalam ketenangan hati dan kelancaran hidup. Allah akan mempermudah setiap urusan kita, asalkan kita menjadikannya prioritas pertama. Ada banyak kisah nyata yang menunjukkan bagaimana konsistensi dalam sholat duha membawa perubahan signifikan dalam hidup seseorang. Mungkin bukan perubahan besar yang langsung tampak, tetapi perubahan dalam diri kita sendiri, dalam sikap, cara pandang, dan ketenangan hati. Dengan menjalankan sholat duha, kita mengingatkan diri kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, yang akan memberikan kita apa yang kita butuhkan sesuai dengan waktunya yang tepat. Akhirnya, mari kita jadikan sholat duha sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Jangan biarkan kita merasa putus asa hanya karena hasilnya tidak langsung terlihat. Tetaplah konsisten dan sabar, karena Allah selalu memiliki caranya sendiri dalam memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya. Percayalah, setiap doa yang kita panjatkan dengan penuh keyakinan, setiap rakaat yang kita kerjakan dengan ikhlas adalah benih keberkahan yang akan tumbuh dan berbuah pada waktu yang tepat. Insya Allah,
rezeki kita akan datang dengan cara yang tak terduga, jauh lebih baik daripada yang kita harapkan. Mari kita niatkan mulai hari ini untuk membiasakan diri melaksanakan salat duha. Mungkin di awal kita akan merasa berat, karena setiap perubahan kebiasaan memang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, percayalah, dengan niat yang tulus dan tekad yang kuat, insya Allah kita akan bisa istiqomah. Salat duha adalah amalan yang ringan, tetapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan kita. Seiring berjalannya waktu, kita akan merasakan betapa hidup ini terasa lebih lapang, lebih tenang, dan penuh dengan keberkahan. Ketika kita berusaha istiqomah dalam salat duha, kita sesungguhnya sedang membuka pintu-pintu rezeki yang mungkin sebelumnya tertutup. Rezeki yang dimaksud di sini bukan hanya materi atau uang, tetapi juga segala bentuk kemudahan hidup, ketenangan hati, kesehatan, dan kebahagiaan yang tak ternilai. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi, bahkan seringkali dengan cara yang tidak kita duga. Semua itu datang karena kita mendekatkan diri kepadanya dengan penuh keyakinan dan ikhlas. Salat duha adalah ibadah yang bisa dilakukan kapan saja dalam rentang waktu pagi hari hingga menjelang zuhur. Ini adalah kesempatan kita untuk memulai hari dengan cara yang terbaik, yaitu dengan beribadah. Jangan biarkan hari kita dimulai tanpa sedikit pun sentuhan rohani. Dengan menjadikan salat duha sebagai rutinitas, kita sedang membangun kebiasaan yang tidak hanya bermanfaat untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Kebiasaan ini akan mendekatkan kita pada Allah, Sang Pemberi Rezeki, yang Maha Mengetahui. Namun, yang perlu diingat adalah, salat duha bukan hanya untuk kita lakukan saat membutuhkan sesuatu. Jangan sampai kita hanya ingat untuk melaksanakan ibadah ini saat terdesak atau ketika kita sedang dalam kesulitan. Salat duha seharusnya menjadi rutinitas harian yang kita lakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, bukan semata-mata untuk mencari solusi cepat atas masalah. Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya. Dia mengetahui segala yang tersembunyi dalam hati kita, dan Dia tahu cara terbaik untuk memberikan yang kita perlukan. Ketika kita menjaga salat duha dengan istiqamah, kita sedang mengajarkan diri untuk tidak hanya bergantung pada usaha dan kemampuan sendiri. Dalam setiap rakaat yang kita kerjakan, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki, bahkan nafas yang kita hembuskan, adalah anugerah dari Allah. Dengan demikian, salat duha bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai bentuk pengingat bagi kita bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah miliknya, dan kita hanya diberikan kesempatan untuk mengelolanya dengan baik. Kita seringkali merasa terjebak dalam rutinitas dan kesibukan sehari-hari, namun salat duha memberikan kita kesempatan untuk berhenti sejenak, menenangkan pikiran, dan mereset hati. Ketika kita melaksanakan salat ini dengan khusyuk, kita sesungguhnya sedang menyusun kembali fokus kita dalam hidup. Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya yang datang dengan hati penuh harapan dan keyakinan. Maka, mari kita jaga salat duha. Ini bukan hanya untuk meminta rezeki, tetapi juga untuk mendapatkan ketenangan dan petunjuk hidup. Akhirnya, mari kita jadikan salat duha sebagai rutinitas harian, bukan hanya saat kita merasa membutuhkan, karena Allah mengetahui apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya. Dengan istiqamah dalam salat duha, kita akan merasakan perubahan besar dalam hidup kita. Perubahan yang tidak hanya terlihat dalam bentuk rezeki materi, tetapi juga dalam kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan yang datang dari Allah. Semoga, dengan menjadikan salat duha sebagai bagian dari kehidupan kita, Allah memberikan kita kemudahan dalam setiap urusan dan keberkahan yang tiada tara. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.